dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Salah satu persoalan besar bangsa Indonesia saat ini adalah maraknya kasus korupsi, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Korupsi tidak hanya akan merugikan negara secara finansial, tetapi juga akan merusak moral bangsa dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, kasus korupsi merupakan ancaman yang serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Misalnya pada sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, korupsi tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang dapat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan harus segera diberantas. Sedangkan pada sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, korupsi akan merusak prinsip musyawarah dan akan menghilangkan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, korupsi jelas bertentangan dengan nilai sila keempat Pancasila yang menuntut pemerintahan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, korupsi adalah ancaman yang paling besar bagi terwujudnya sila kelima Pancasila karena akan merusak pemerataan, menghambat kesejahteraan, dan memperdalam ketimpangan. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi merupakan langkah yang paling tepat dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila, terutama nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai integritas sejak usia sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan transparansi dan pengawasan publik. Jadi, pemerintah dapat memperluas penerapan e-government seperti sistem transparansi APBD, pelaporan digital, dan whistleblowing system yang dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan korupsi. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu agar setiap bentuk korupsi mendapatkan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun budaya anti korupsi di masyarakat, dimulai dari hal kecil seperti tidak memberi atau menerima suap serta membiasakan tindakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk kreativitas dalam mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, generasi muda dapat berperan aktif melalui berbagai inovasi yang bersifat edukatif. Salah satu bentuk kreativitas yang dapat dilakukan adalah membuat materi sosialisasi digital seperti poster edukatif atau video yang menjelaskan dampak korupsi terhadap bangsa serta pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Nah, selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi juga menjadi langkah strategis. Dengan membuat konten yang informatif, inspiratif, dan berbasis nilai Pancasila, pesan anti korupsi dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Melalui pendekatan kreatif yang tetap bernuansa edukatif, generasi muda dapat berkontribusi nyata dalam menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya integrasi dan budaya anti korupsi sebagai bagian dari pengalaman Pancasila. Maraknya kasus korupsi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan biasa. Korupsi adalah ancaman ideologis negara yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman isu, penerapan solusi yang tepat, dan kreativitas dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat berkontribusi nyata dalam melawan korupsi. Semoga Pancasila dapat menjadi pedoman dan benteng moral bagi bangsa Indonesia.